Ngomong-ngomong soal hukum, apa sih hukum itu? Di dalam negara demokrasi, perbedaan pendapat sangatlah diperlukan untuk tukar tambah suatu persepsi maupun suatu perspektif. Tujuan berdirinya channel ini, kami menolak untuk diam membungkam sebuah kebenaran. Oleh karena itu, kami akan berupaya menyajikan konten yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Nantikan konten-konten kami selanjutnya hanya di UUD. Ujung-ujungnya diskusi. Sebelum kita bahas lebih lanjut apa itu hukum, alangkah lebih baik kita mundur ke belakang ke kehidupan primitif. Jadi, dulu ketika zaman peradaban masih menggunakan batu dan kayu, manusia hidup berkelompok dan tiap kelompok memiliki aturan tersendiri yang mengatur dan membatasi segala tindakan mereka, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Karena banyaknya kelompok dan mereka memiliki aturan sendiri, maka terjadi gesekan dan konflik yang mempertentangkan hukum mana yang paling benar. Alhasil mereka membentuk dan menciptakan hukum baru yang diterima oleh tiap-tiap kelompok. Dan karena itu pula mereka berinisiasi untuk membentuk suatu negara yang akan nanti kita bahas di video selanjutnya. Masuk ke peradaban Mesopotamia, hukum semakin berkembang dengan adanya peraturan hukum tertulis pertama yang dikenal dengan Kodeks Hammurabi. Bukan wasabi, bukan serabi, apalagi Kentucky ya guys ya. Undang-undang ini dibuat pada kisaran tahun 1790 sampai 1750 sebelum Masehi pada masa kepemimpinan Hammurabi, Raja ke-6 dinasti Babilonia. Memang ada peraturan yang ditulis sebelumnya seperti Kodeks Urukagina atau Kodeks Ur-Nammu, namun sifatnya kasuistik. Artinya peraturan dibuat dan diterapkan hanya berlaku pada peristiwa tertentu. Berbeda dengan Kodeks Hammurabi, kodeks ini lebih terkenal karena dibuat oleh kode resmi. Bukan hanya itu saja, kodeks ini terkenal karena sifatnya yang lex talionis atau hukum pembalasan, yang artinya bahwa orang yang telah melukai orang lain harus diganjar dengan luka yang sama oleh pihak yang dirugikan. Atau bahasa kasarnya, mata ganti mata, hidung ganti hidung, nyawa ganti nyawa. Lalu, mengapa kehidupan kita harus diatur sedemikian rupa? Katanya kita punya kebebasan. Memang, pada dasarnya manusia memiliki kebebasan dan keinginan dalam dirinya. Dengan adanya kebebasan itu ada potensi yang kuat untuk menyalahgunakan kebebasan itu sendiri untuk menyakiti orang lain. Di titik inilah diperlukan landasan bagi manusia untuk mengatur kehidupan manusia demi kepentingan manusia itu sendiri. Landasan itulah yang dinamakan hukum. Maka, hukum itu diciptakan, diundangkan, diterbitkan dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, jika hukum tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat, maka yang diubah adalah hukumnya, bukan masyarakatnya yang dipaksa masuk ke dalam hukumnya. Itulah petuah terkenal Sacipto Raharjo, seorang guru besar emeritus Universitas Diponegoro, sekaligus maestro hukum progresif di Indonesia, mengatakan bahwa hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.